Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita film yang berjudul The Corpse of Anna Fritz. Film yang dirilis tahun 2015 ini masih bertemakan tentang percocok tanaman duniawi. Namun yang bikin agak lain, teman mabar pusrengnya adalah ciwi-ciwi cantik yang sudah meninggoy. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan berita kematian seorang aktris terkenal bernama Anna Fritz. Publik digegerkan dengan kematian aktris muda tersebut yang tiba-tiba ditemukan meninggoy di sebuah pesta. Seorang petugas rumah sakit bernama Pau sedang berjaga malam itu dan kedatangan mayat baru. Mayat tersebut merupakan jasad Anna Fritz yang tadi diberitakan di awal. Pau ini sebenarnya orang yang baik dan sedikit polos. Ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Pau memiliki sisi gelap yang dimana dia suka mengabadikan tubuh mayat wanita cantik dan mengirimkan foto tersebut kepada sahabatnya yang bernama Ivan dan Javi. Scene kemudian memperlihatkan dua orang pria bernama Ivan dan Javi yang langsung menuju ke rumah sakit setelah mendapatkan pesan dari Pau. Tak lama kemudian, Pau pun muncul dan menemui kedua sahabatnya itu. Kedatangan Ivan dan Javi ke rumah sakit tersebut tidak lain dan tidak bukan tentu saja untuk menayangkan jasad Anna Fritz. Kemudian, karena mereka bertiga jarang nongkrong, Ivan pun mengajak Pau dan Javi untuk bersenang-senang, minum es teh tipis-tipis sambil menikmati barang haram. Awalnya, Pau menolak karena dia masih harus bekerja. Karena Ivan terus-menerus memaksa, akhirnya Pau pun icip sedikit. Descansa en paz. Ivan pun kemudian menanyakan tentang jasad Anna Fritz. Pau menjawab bahwa jasad Anna sekarang berada di kamar mayat dan baru akan dipindahkan besok pagi. Ivan pun memaksa untuk melihat jasad Anna. Awalnya Pau menolak karena takut dirinya dipecat apabila perbuatan mereka ketahuan. Karena Ivan terus-menerus memaksa, Pau pun tidak bisa menolak permintaan sahabatnya tersebut. Sesampainya di kamar mayat, mereka pun bertemu dengan jasad Anna. Melihat jasad Anna yang tidak mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya, membuat pikiran-pikiran natskal mereka mulai berimajinasi. Ivan pun kemudian menanyakan selama Pau bekerja, apakah Pau pernah bersenang-senang dalam tanda kutip dengan mayat-mayat yang ada di situ. Awalnya Pau takut dan tidak mau berkata jujur. Tetapi akhirnya Pau pun bercerita bahwa dirinya pernah bercocok tanam dengan seorang mayat gadis cantik berusia sekitar 18 tahunan. Mendengar hal itu, imajinasi natskal Ivan pun semakin menjadi-jadi. Ivan mengatakan bahwa dirinya ingin mantap-mantap dengan jasad Anna. Mendengar hal itu, Javi pun panik dan mengajak mereka untuk segera pergi dari situ. Javi menyarankan agar mereka bersenang-senang dengan wanita di bar saja. Ivan ini orangnya batu banget buat bilangin. Ivan terus memaksa sampai akhirnya Javi pun lelah dan meninggalkan Ivan di kamar mayat sendirian. Pau pun mencoba mengejar dan menenangkan Javi yang panik. Kemudian saat Pau mengintip ke dalam ruangan mayit, yang terjadi adalah singkat cerita, Ivan pun bercocok tanam asal lalu manja dengan Anna. Javi tidak menyangka bahwa sahabatnya bisa melakukan hal gila seperti itu. Setelah selesai, Ivan pun menceritakan tentang pengalamannya tadi. Menurut Ivan, itu merupakan pengalaman paling langka dalam hidupnya bisa bercocok tanam dengan aktris terkenal walaupun ya kondisinya Anna sudah tidak bernyawa. Pau pun akhirnya tergoda dan ingin melakukan hal gila itu juga. Di tengah-tengah asyiknya kegiatan pusreng manja, tiba-tiba Pau pun syok dan kaget berat melihat Anna yang tiba-tiba membuka matanya. Teriakan Pau tersebut membuat Ivan dan Javi bergegas mengecek apa yang terjadi. Mereka semua pun syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya Anna terbangun dari kematian akibat kegiatan bejat Pau dan Ivan. Tetapi tubuh Anna masih kaku mati rasa dan belum bisa berbicara sama sekali. Javi pun sadar dan langsung mengambilkan Anna minum. Javi juga memakaikan pakaian agar Anna tidak kedinginan.
Kemudian Javi menyuruh Pau untuk segera memanggil bantuan. Tetapi Ivan yang mengetahui bahwa Anna terbangun saat Pau sedang memperkaosnya, tentu saja tidak mau mengambil resiko. Ivan tidak ingin kegiatan bejat mereka terbongkar dan mereka akan masuk penjara akibat hal tersebut. Di tengah-tengah panasnya adu mulut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang ternyata adalah rekan kerja Pau. Rekan kerja Pau hendak membawa jasad baru ke dalam kamar mayat. Hal tersebut tentu saja membuat mereka semakin ketakutan dan panik. Di sisi lain, Pau mencoba untuk mengalihkan perhatian rekan kerjanya. Pau pun menyuruh temannya untuk segera pergi dari situ. Sayangnya, saat itu tubuh Anna masih lemah dan hanya bisa menggerakkan jarinya saja. Sehingga Anna tidak bisa berteriak untuk meminta pertolongan kepada teman kerja Pau. Setelah rekan kerjanya pergi, mereka bertiga pun kembali membicarakan bagaimana baiknya mereka mengatasi masalah ini. Javi yang dari awal menentang perbuatan mereka tentu saja ingin menyelamatkan Anna. Javi pun memaksa untuk membawa Anna keluar dari situ. Javi pun menyuruh Pau agar segera membukakan pintu, tetapi ternyata kunci Pau ketinggalan di luar. Javi pun berusaha untuk menggedor-gedor pintu dan berteriak minta tolong. Melihat perbuatan Javi tersebut, Ivan pun tentu saja marah. Berawal dari adu mulut, berujung adu mekanik. Ivan yang dipenuhi amarah dan emosi tidak sengaja memukul Javi hingga Javi tidak sadarkan diri. Melihat Javi yang pingsan membuat Ivan semakin panik. Ivan tentu saja menyesal telah mengajar sahabatnya tersebut. Untung saja tak lama kemudian Javi kembali sadar. Namun Javi terlihat sangat lemas akibat kehilangan banyak darah. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk memanggil bantuan. Sebelum itu mereka membersihkan TKP terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, rekan kerja Pau pun kembali datang untuk membukakan pintu. Rekan kerjanya tersebut sempat menanyakan tentang jasad Anna Fritz. Tetapi Pau segera mengalihkan pembicaraan dan mengusir rekan kerjanya dari situ. Di saat yang bersamaan, Anna yang sudah bisa berbicara mencoba berteriak dan meminta tolong. Sialnya Ivan membungkam Anna sehingga rekan kerja Pau tidak bisa mendengar teriakan Anna. Setelah itu, Ivan pun sadar bahwa Javi telah meninggoy akibat kehabisan banyak darah. Ivan pun berusaha menyelamatkan Javi, namun usahanya tersebut gagal karena Javi telah pindah alam. Walaupun masih panik, Ivan pun berusaha membuat rencana untuk menyelamatkan mereka berdua. Ivan berencana membawa jasad Javi keluar melalui pintu darurat dengan menggunakan tong sampah. Karena tong sampahnya berada di luar rumah sakit, Ivan menyuruh Pau untuk membersihkan semuanya. Sedangkan dirinya akan menyelinap keluar dan mengambil tong sampah tersebut. Si no somos fuertes, lo vamos a acabar pagando toda la puta. Saat mereka ingin mengecek keadaan Javi untuk terakhir kalinya, mereka mempergoki Anna yang baru saja menelpon seseorang menggunakan ponsel Javi. Anna pun mengaku bahwa dirinya baru saja menelpon ayahnya dan menjelaskan tentang keadaannya yang terbangun dari kematian. Anna pun berjanji tidak akan membuka mulut sama sekali atas perbuatan mereka bertiga. Anna juga mengatakan bahwa sebentar lagi bantuan akan datang. Mendengar hal itu membuat Ivan dan Pau semakin panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk mempercayai Anna dan membawa Anna keluar dari situ. Tiba-tiba telepon Javi kembali berbunyi dan saat Ivan mengangkat telepon tersebut, Anna pun langsung berteriak minta tolong. Melihat perbuatan Anna tersebut membuat Ivan marah dan mengurungkan niatnya untuk membawa Anna keluar dari situ. Mereka berdua pun kembali ke rencana awal yang dimana Ivan akan mengambil tong sampah. Casi lo consigues, eh? Sedangkan Pau bertugas untuk membersihkan TKP sambil menjaga Anna. Sebelum keluar, Ivan menyuruh Pau untuk mengikat tangan dan kaki Anna agar tidak bisa kabur. Anna pun mencoba mengasut Pau dengan membohonginya. Anna mengatakan bahwa Ivan telah membunuh Javi. Saat Pau sedang mengobrol dengan rekan kerjanya, diam-diam Ivan menghabisi Javi hingga meninggoy. Anna pun kemudian mengancam apabila Pau membantu Ivan, berarti Pau juga merupakan kaki tangan dan akan ikut di penjara bersama dengan Ivan. Pau pun sempat ragu dan terdiam selama beberapa saat. Tetapi kemudian Pau pun segera mengikat Anna dan membungkam mulut Anna.
Saat Pao sedang membersihkan tubuh Javi, Anna menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Dengan tenaganya yang masih belum pulih sempurna, Anna melepaskan ikatan di kakinya terlebih dahulu. Sayangnya, Anna belum bisa menggerakkan kakinya, sehingga dia pun harus cosplay menjadi suster ngesot. Di sisi lain, Ivan berhasil mengendap-endap dan mengambil tong sampah tanpa dicurigai oleh orang sekitar. Ivan pun segera membawa tong sampah tersebut kembali ke dalam kamar mayat. Sesampainya di kamar mayat, Ivan pun kaget saat melihat Anna yang telah menghilang entah kemana. Mereka pun yakin bahwa Anna belum kabur terlalu jauh dengan kondisinya yang seperti itu. Mereka berdua pun segera berpencar untuk mencari Anna. Saat mencoba kabur, Anna hampir saja ketahuan oleh Ivan. Untungnya Anna berhasil menggocek dan bersembunyi di dalam ruangan. Saat dirasa Ivan sudah pergi, Anna pun segera ngesot ke dalam lift. Dan disinilah bencana terjadi. Jikalau Anna sabar sedikit dan menunggu beberapa saat, mungkin saja Anna bisa selamat. Tetapi ya, apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur. Anna pun kembali ditangkap oleh Ivan. Ivan yang tidak mau mengambil resiko lebih besar lagi memaksa Pao untuk menghabisi Anna. Toh dari awal orang-orang taunya Anna telah menjadi almarhum. Menurut Ivan, tidak ada bedanya Anna meninggal tadi atau sekarang. Ivan pun terus memaksa dan akhirnya mereka berdua pun melakukannya. Setelah dirasa Anna sudah kembali ke alam lain, mereka berdua pun segera memasukkan jasad Javi ke dalam tong sampah. Kemudian Ivan menyuruh Pao untuk membersihkan tubuh Anna dan mengembalikannya ke tempat semula. Sedangkan dirinya akan membawa keluar jasad Javi melalui pintu darurat. Singkat cerita, Ivan berhasil menyingkirkan jasad Javi tanpa ketahuan. Di sisi lain, Pao juga telah selesai membersihkan jasad Anna. Saat Pao akan mematikan lampu dan keluar dari ruangan, tiba-tiba Pao mendengar suara seseorang yang batuk. Pao pun sadar bahwa ternyata Anna belum meninggoy. Pao dari awal memang tidak berniat untuk membunuh Anna, sehingga dia menyuruh Anna untuk berpura-pura meninggoy saat Ivan datang. Pao akan berpura-pura tidak mengetahui hal itu dan berusaha untuk mengalihkan perhatian Ivan. Beberapa menit kemudian, Ivan pun kembali ke ruangan mayat untuk mengecek. Pao pun berusaha untuk meyakinkan Ivan dan meminta agar mereka segera bergegas pergi dari situ. Tetapi, Ivan tetap kekeh untuk mengecek terlebih dahulu. Dirinya akan merasa tenang setelah memastikan bahwa Anna telah benar-benar meningsoy. Ivan pun memeriksa keadaan Anna dan untungnya Anna tidak bergerak atau bernafas sedikit pun. Dan setelah yakin bahwa mereka tidak meninggalkan jejak atau bukti sedikit pun, mereka berdua pun segera keluar. Tiba-tiba saat berada di depan lift, Ivan pun baru sadar bahwa dia telah meninggalkan dompetnya. Pao pun mengatakan bahwa dirinya akan mengambilkan dompet Ivan besok. Namun Ivan memaksa untuk kembali dan mengambil dompetnya saat itu juga. Saat mereka kembali ke ruangan mayat, yang terjadi adalah dengan mata kepalanya sendiri, Ivan melihat Anna yang sehat walafiat dan tidak meningsoy. Ivan pun akhirnya sadar bahwa Pao telah mengkhianatinya. Merasa dikhianati, Ivan pun segera menghajar Pao. Dan saat Ivan hendak menghabisi Pao, tiba-tiba Anna menikam Ivan dari belakang hingga Ivan meningsoy. Melihat temannya yang sudah berpindah alam, Pao pun mencoba meminta pengampunan dari Anna. Tetapi Anna tidak bisa memaafkan Pao karena merasa bahwa semua ini adalah ulah Pao yang telah mengundang teman-temannya itu. Akhirnya Javi, Ivan serta Pao kembali reunian di alam baka dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Pinche sih filmnya lumayan bikin kaget dan deg-degan ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.